Jadi banyak sekali trik-trik yang dulu saya lakukan ya. Di antaranya ada 5 terutama yang paling saya ingat hingga hari ini, dan mungkin di video ini saya akan share ke teman-teman apa saja yang pernah saya lakukan selama proses penyembuhan hingga saya benar-benar dikatakan sembuh total ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus Ya Karya Channel. Kali ini saya ingin membahas trik-trik dan cara saya supaya sembuh dan lari dari ketidakpercayaan diri, atau mengembalikan kepercayaan diri saya yang pernah hilang. Jadi banyak sekali trik-trik yang dulu saya lakukan ya. Di antaranya ada 5 terutama yang paling saya ingat hingga hari ini, dan mungkin di video ini saya akan share ke teman-teman apa saja yang pernah saya lakukan selama proses penyembuhan hingga saya benar-benar dikatakan sembuh total ya. Jadi trik yang pertama yaitu adalah saya mendekati orang-orang terdekat, teman-teman. Jadi saya mendekati orang-orang yang membuat saya nyaman, kemudian mereka ini mensupport saya, jadi mereka membantu saya lari dari keterpurukan yang saya alami ya. Teman-teman itu saya dapatkan yang pertama ini dari lingkungan keluarga saya ya. Saya berusaha meminta tolong, saya cerita, saya ungkapkan semuanya. Alhamdulillah mereka merespon. Kemudian semakin semakin lama itu saya coba lari ke teman-teman terdekat saya curhat, saya cerita yang awalnya itu saya simpen terus, itu kemudian perlahan mulai saya buka ke teman-teman. Dan alhamdulillah di fase yang pertama itu, saat saya menemukan teman-teman yang care dengan saya menemukan kenyamanan karena apa? Setidaknya rasa ketidakpercayaan diri saya itu terhalangi oleh mereka atau tertutupi oleh mereka. Cara yang kedua, teman-teman, apa yang saya lakukan yaitu adalah saya berusaha belajar. Saya coba mengikuti kajian-kajian ilmu, teman-teman ya. Banyak sekali kajian-kajian ilmu yang ada di sekitar teman-teman. Coba kita minta tolong ke teman kita ya, kita minta tolong untuk mengajak kita menuju ke kajian itu, meskipun awalnya akan minder ya pastinya karena berkumpul banyak orang ya. Itu dengan adanya teman itu membantu kita agar sedikit mengurangi rasa minder ya. Akhirnya lama-lama setelah saya tekuni rutin itu bersama teman-teman, akhirnya saya coba untuk sendirian ke sana ya. Saya sendirian ke sana, saya mengkaji ilmu. Alhamdulillah justru malah saya mendapatkan banyak ilmu dan teman-teman baru, teman-teman. Alhamdulillah dari teman baru itu kepercayaan diri saya semakin meningkat. Kemudian cara yang ketiga yang saya lakukan adalah menghargai waktu, teman-teman ya. Seperti halnya kehidupan kita ya, waktu itu kan sangat penting, teman-teman. Maksudnya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu itu loh. Bahwasanya al-waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang, kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita terbelit oleh waktu. Oleh karenanya saat itu saya mencoba untuk menghargai waktu. Yang awalnya ketika saya saya mengajak teman saya, misalnya saya janjian jam 7 gitu, maka saya setengah 7 harus sudah nyampe di sana terlebih dahulu. Saya setengah 7 itu harus sudah siap. Karena apa? Kalau seandainya saya molor, otomatis teman saya kan kecewa pastinya. Nah, dengan kekecewaan teman saya itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan menjauhi. Makanya kita siapkan, kita hargai waktu, karena kita ini butuh motivasi dari orang lain. Maka kita coba untuk memanajemen waktu dengan baik gitu, teman-teman.
Sehingga itu pun akhirnya menjadi kebiasaan dalam diri saya, teman-teman, ya. Alhamdulillah setelah saya mengalami itu semua dan mulai kembali kepercayaan diri saya menjadi pribadi yang on time. Misalnya janjian jam 8 gitu, saya setengah 8 itu sudah harus nyampe di lokasi. Jadi sebelum acara atau mungkin kegiatan tersebut dimulai, saya sudah berada di sana. Karena apa? Semisal kita datang itu telat, pastikan kita ada rasa cemas, ya kan, akan ada rasa takut untuk masuk. Beda lagi dengan kalau kita hadir terlebih dahulu, hadir lebih awal. Ya di situ situasi itu belum banyak orang, ya di situ belum banyak orang, sehingga kita bisa menguasai lokasi tersebut. Maksudnya pikiran kita itu menjadi lebih bisa untuk menjadi nyaman di tempat itu karena belum banyak orang, ya, belum banyak orang. Akhirnya saya sendiri juga merasakan, teman-teman, ketika belum banyak orang mulai datang, perasaan saya biasa, padahal dulunya nggak seperti itu. Dan alhamdulillah itu sangat membantu, teman-teman. Kemudian yang keempat ini adalah meningkatkan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kita harus beribadah? Karena gini, dengan kita beribadah, hati menjadi lebih tenang, lebih sejuk, ya. Pikiran kita lebih terbuka, lebih luas. Kita lebih bisa berpasrah kepada setiap keadaan. Karena gini, teman-teman, ya. Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, ya, sesama manusia, itu kita justru ketika bukan orang yang tepat, itu akan membuat kita semakin terpuruk, semakin sedih. Misalnya gini, ketika teman-teman mungkin ya ada yang mengalami seperti saya, ya, di usia yang produktif, kemudian kita ini menjadi orang pribadi yang pasif. Lah kok kita berteman dengan orang-orang yang sukanya membuli? Nah, kira-kira kita dapat solusi apa malah menjadi bahan bulian? Ya, pastinya kan akan menjadi bahan bulian. Oleh karena itu, kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah, otomatis hati kita menjadi lebih tenang, derajat kita terangkat, sehingga kita bisa menjadi lebih tenang dalam menerima keadaan, sehingga mengembalikan rasa kepercayaan diri itu. Itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa yang saya lakukan dulu, yaitu mulai beraktivitas dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya keluar rumah, ya, kemudian berusaha menyapa setiap rekan atau mungkin kerabat, teman dekat, atau mungkin tetangga, ya, itu mulai saya terapkan. Dari situ ketika kita saling sapa, ya, satu kesan sombong pada diri kita itu mulai hilang gitu, teman-teman, di mata teman-teman dekat kita atau tetangga-tetangga kita. Kemudian dengan seperti itu kita merasa seperti kembali kepada pribadi kita yang sebelumnya, yang awalnya ceria, yang awalnya mungkin itu dikatakan ramah dan lain-lain. Karena kalau itu dulu terjadi pada saya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi saya untuk menyapa orang aja nggak berani, keluar rumah saja nggak berani karena saya minder, ya. Berawal hanya dari sebuah kesalahan, ya. Padahal kan harusnya kalau kita bersalah dengan orang, alangkah baiknya kita minta maaf. Jangan malah kita mencoba berlari menghindar dari masalah tersebut. Karena justru malah nggak malah selesai, malah semakin mengejar diri kita, menghantui kita kesalahan itu. Padahal kalau toh misalnya harus ditegur, itu kan harusnya menjadi pelajaran buat kita. Seperti itu, teman-teman. Mungkin video dari saya sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan terus ikuti channel saya. Semoga saya dapat memberikan berbagai wawasan serta pengalaman dan motivasi serta cara-cara membangun kepercayaan diri, mental health, kemudian self care atau peduli pada diri sendiri. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.